Halo semuanya, aku yakin kebanyakan dari kalian udah dengar berita bahwa hampir separuh orang Indonesia berada di kelas menengah rentan alias hampir miskin. Dan mungkin kebanyakan dari kita, kalian yang lagi nonton video ini, termasuk dalam kategori ini. Memang kondisi buruk ini nggak lepas ya dari kebijakan pemerintah. Tapi mungkin kita nggak sadar ada beberapa kebiasaan buruk yang bikin kelas menengah dan kelas bawah kayak kita ini stuck di tempat, nggak maju-maju, bahkan bisa jatuh miskin. Misalnya aja merokok. Kelihatannya sepele, tapi kalau dihitung-hitung, duit yang keluar buat rokok setiap bulan bisa luar biasa banyak. Terus ada juga kebiasaan hobi nyicil barang-barang yang sebenarnya nggak penting. Bukannya nabung atau investasi, malah duit habis buat bayar cicilan barang yang dipakai sebentar terus udah nggak dipakai lagi. Nah, dan gak cuma dua itu aja, masih ada banyak kebiasaan buruk lain yang bisa bikin kondisi keuangan kita mandek di situ-situ aja, bahkan jadi semakin miskin. Yang pertama, merokok. Sekali lagi, meskipun kelihatannya sepele, pengeluaran untuk rokok bisa sangat besar dan menguras kantong, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Seorang perokok aktif rata-rata menghabiskan 1 bungkus rokok ya per hari. Dengan harga rokok rata-rata sekitar Rp25.000 sampai Rp40.000 per bungkus. Tergantung mereknya, dalam sebulan seorang perokok bisa menghabiskan Rp750.000 sampai Rp1,2 juta. Dalam setahun, jumlah itu bisa mencapai Rp9 juta hingga Rp14,4 juta. Angka ini cukup besar dong, apalagi jika dibandingkan dengan upah minimum di banyak daerah di Indonesia. Dan merokok bukan hanya soal biaya langsung untuk membeli rokok itu sendiri, tapi juga biaya jangka panjang terkait kesehatan. Rokok meningkatkan risiko penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi. Kalau menurut data Kementerian Kesehatan, biaya perawatan untuk penyakit akibat rokok itu bisa mencapai jutaan sampai puluhan juta rupiah per tahun, per pasien. Dan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pengeluaran untuk rokok adalah salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam kelompok konsumsi non-makanan di Indonesia, bahkan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa rokok menjadi prioritas yang menggeser kebutuhan penting lainnya. Dalam banyak keluarga, khususnya dari golongan ekonomi menengah ke bawah ya, pengeluaran untuk rokok itu seringkali mengorbankan kebutuhan keluarga kayak makanan bergizi, pendidikan anak, dan tabungan masa depan. Hal ini bisa menciptakan siklus kemiskinan yang susah untuk diputus. Dan menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 50% rumah tangga di Indonesia dengan penghasilan rendah, pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, mengalokasikan anggaran untuk membeli rokok. Ini artinya banyak keluarga yang seharusnya bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan dasar, justru memilih membelanjakan untuk rokok. Next, habit yang kedua, gaya hidup boros. Gaya hidup boros ini kayak punya kebiasaan yang gak sesuai dengan penghasilan. Misalnya, meskipun gaji pas-pasan, tetap aja kita maksa untuk beli barang-barang branded atau sering nongkrong di coffee shop yang mahal setiap hari. Padahal kalau dihitung-hitung, pengeluaran buat hal-hal ini bisa menguras gaji sebulan dalam waktu singkat. Sebuah studi menunjukkan bahwa banyak orang di kota-kota besar seperti Jakarta rela ngeluarin 30-50% gaji mereka hanya untuk nongkrong atau ngopi di tempat yang hits. Misalnya, seorang karyawan dengan gaji Rp5 juta sebulan bisa ngabisin Rp1,5 juta hanya untuk hangout, buat beli kopi kekinian, atau makan di restoran mewah setiap akhir pekan. Dalam setahun, uang yang keluar bisa mencapai Rp18 juta yang sebenarnya bisa dipakai untuk investasi dan tabungan. Dan menurut survei BPS, rata-rata pengeluaran non-makanan seperti makan di luar dan lifestyle bisa mencapai 30-40% dari total pengeluaran rumah tangga di perkotaan. Angka ini jauh lebih besar ya dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan penting seperti pendidikan atau kesehatan. Lanjut, kebiasaan buruk ketiga, gak punya budgeting. Banyak banget dari kita yang gak bikin perencanaan keuangan atau budgeting.
Jadinya kita belanja asal-asalan tanpa catatan pengeluaran. Seringkali uangnya ngalir ke hal-hal yang nggak penting. Akhirnya, sebelum gajian berikutnya, kita udah pusing karena saldo rekening kita mendekati nol atau malah minus. Contoh, misalnya ada seseorang yang kerja di perusahaan startup dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Tapi setiap tanggal 20, dia udah kembang-kempis nungguin gajian. Setelah dicek, ternyata pengeluarannya banyak yang bocor. Jajan online lah, beli game lah, dan transaksi kecil-kecil kayak bayar parkir atau ojek online yang nggak pernah dicatat. Akhirnya dia bingung kemana larinya duit gaji sebulan dia. Padahal kalau dibuat budgeting dan di-track atau dilacak, harusnya bisa lebih hemat. Studi dari Financial Planning Standards Board Indonesia menemukan bahwa hanya sekitar 40% orang Indonesia yang melakukan budgeting secara rutin. Tanpa budgeting, pengeluaran seringkali melebihi pemasukan, yang akhirnya mengarah ke utang konsumtif. Next, kebiasaan buruk keempat, hobi cicilan barang nggak penting. Banyak dari kita yang ketagihan cicilan untuk beli barang-barang konsumtif kayak gadget terbaru, fashion item branded, atau elektronik yang nggak benar-benar kita butuhin. Dan seringkali, cicilan ini diambil karena promo bunga 0% atau tenor panjang yang kelihatannya ringan, tapi sebenarnya beban kalau dijumlahin semuanya. Misalnya, kalian punya penghasilan 8 juta rupiah per bulan, tapi punya cicilan hampir setengah dari gaji kalian untuk hal-hal kayak handphone baru, buat kamera, atau buat aksesoris branded. Meskipun kelihatannya mewah di luar, tapi dalam sebulan kalian cuma bisa nabung 200 ribu rupiah. Sisa gaji kalian habis buat bayar cicilan dan biaya hidup harian. Akhirnya apa? Kalian nggak punya dana darurat sama sekali dan stres kalau ada kebutuhan mendadak. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tren pinjaman konsumtif meningkat tajam, dengan banyak masyarakat memilih cicilan untuk kebutuhan konsumtif seperti gadget dan barang elektronik. Bahkan, utang kartu kredit di kalangan milenial tuh juga meningkat, menunjukkan bahwa banyak dari kita yang terjebak dalam pola konsumsi cicilan tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Lanjut, kebiasaan buruk kelima, gampang kepancing diskon. Banyak banget dari kita yang gampang kepancing sama kata-kata diskon, promo, atau flash sale. Padahal barang yang dibeli sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Promo yang terkesan menguntungkan ini sering bikin kita impulsif belanja, apalagi di e-commerce yang notifikasinya nggak pernah berhenti. Contoh nyatanya kayak waktu Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Banyak dari kita yang selalu nungguin momen ini, dan dalam sehari kita bisa check out barang-barang yang nggak masuk wishlist, kayak baju yang desainnya mirip-mirip, atau aksesoris yang sebenarnya bakal jarang kita pakai tapi kita pengen. Misalnya, kita beli barang-barang yang awalnya total 3 juta rupiah, jadi 2 juta rupiah karena diskon 30%, padahal barangnya belum tentu kepake. Dalam sebulan, kalau kita ikutin semua diskon kayak gini, uang belanja jadi membengkak dan akhirnya menguras gaji kita sebelum tanggal tua. Nah, menurut survei dari iPrice, orang Indonesia itu adalah salah satu pembeli online paling impulsif di Asia Tenggara di saat ada diskon besar-besaran. Belanja selama Harbolnas atau promo besar bisa meningkat sampai 7 kali lipat dibanding harga biasa. Wah, gede banget ya. Hal ini menunjukkan kalau diskon besar seringkali bikin kita nggak berpikir panjang dan akhirnya boros. Next, kebiasaan buruk keenam, nggak punya dana darurat. Dana darurat adalah simpanan yang kita cadangkan untuk situasi-situasi nggak terduga kayak sakit, kecelakaan, atau tiba-tiba harus ngebenerin rumah atau kendaraan. Tapi masih banyak dari kita yang belum punya dana darurat karena merasa masih bisa nanti-nanti aja lah. Akibatnya, ketika ada kejadian mendadak, kita langsung panik dan ujung-ujungnya ngutang. Misalnya, kalian adalah karyawan dengan gaji 6 juta rupiah per bulan yang tiap gajian uangnya habis buat bayar cicilan dan gaya hidup tanpa ada dana darurat. Pada suatu hari, kalian harus ngebenerin motor yang rusak parah dan butuh biaya hampir 2 juta rupiah misalnya. Karena nggak ada tabungan, akhirnya kalian pinjam duit teman dan nambah utang kartu kredit kalian. Jadinya, bulan berikutnya kalian semakin pusing buat bayar tagihan.
Kalau menurut survei dari Financial Planning Standards Board Indonesia, sekitar 60% masyarakat Indonesia tuh nggak punya dana darurat yang cukup. Idealnya kita punya dana darurat setidaknya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tapi nyatanya masih banyak yang bahkan nggak punya setengah dari angka itu. Jadi begitu ada kejadian nih yang nggak terduga, banyak dari kita yang langsung kelabakan dan larinya ke utang. Lanjut, kebiasaan buruk ke-7. Nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Nggak punya tujuan keuangan yang jelas ini sering bikin uang kita habis entah kemana. Karena ya nggak ada visi buat nabung atau investasi. Tanpa tujuan, uang yang masuk langsung habis buat kebutuhan sehari-hari, buat gaya hidup, atau buat hal-hal impulsif tanpa ada sisa untuk masa depan. Contoh misalnya, kalian seorang fresh graduate yang kerja di Jakarta dengan gaji 8 juta rupiah per bulan. Itu udah lumayan tinggi ya. Tapi kalian selalu berpikir untuk nabung nanti-nanti aja lah, karena merasa gaji kalian tuh masih kecil, masih awal gitu. Uang kalian habis buat nongkrong, buat shopping, atau ikut tren gadget terbaru. Dan setelah 2 tahun bekerja, ternyata kalian cuma punya tabungan kurang dari 5 juta rupiah. Padahal kalau dari awal kalian punya tujuan keuangan yang jelas, seperti nabung untuk DP rumah atau investasi reksadana misalnya, seharusnya kalian bisa lebih banyak menyisihkan uang kalian itu. Menurut surveinya OJK, hanya 20-30% orang Indonesia yang punya rencana keuangan jangka panjang seperti investasi atau tabungan pensiun. Sisanya lebih banyak yang hidup tanpa perencanaan, yang membuat banyak dari kita jadi susah untuk punya simpanan atau aset di masa depan kita. Next, kebiasaan buruk ke-8. Sering menunda-nunda nabung atau investasi. Banyak orang yang sering berpikir, nabungnya nanti-nanti aja, atau investasi mulai besok deh, tapi besoknya nggak pernah datang. Akhirnya apa? Uang yang seharusnya bisa disisihkan untuk masa depan habis buat hal-hal konsumtif. Kebiasaan menunda-nunda kita ini bisa jadi penghalang besar buat membangun keuangan yang stabil karena semakin lama ditunda, semakin sulit untuk mulai. Misalnya, kalian baru mulai kerja dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Awalnya kalian udah punya niat mau nabung 10% dari gaji setiap bulan, tapi setelah dihitung-hitung lagi, uang kalian habis buat transport, buat makan, dan buat nongkrong. Terus bulan berikutnya kalian berpikir, bulan depan aja deh mulai nabungnya. Tapi ternyata sama aja. Gaji habis begitu aja setiap bulan, sampai setahun kerja nggak ada yang masuk tabungan sama sekali. Nah, kalau menurut survei OJK, hanya 11% masyarakat Indonesia yang udah melakukan investasi. Mayoritas dari kita menunda investasi karena merasa belum cukup uang atau karena takut rugi. Padahal kalau dimulai dari kecil dan rutin, hasilnya bisa signifikan dalam jangka panjang. Selain itu, survei dari OJK juga menemukan bahwa sekitar 69% orang Indonesia belum punya rencana keuangan yang jelas. Next, kebiasaan buruk yang ke-9. Suka hedon di akhir pekan. Kebiasaan hedon di weekend ini bisa jadi salah satu penyebab utama kenapa gaji kita cepat habis. Setelah seminggu kerja, banyak dari kita yang ngerasa pantas untuk ngasih reward ke diri sendiri dengan hangout di tempat-tempat yang fancy, makan di restoran yang mahal, atau staycation. Sebenarnya nggak salah untuk ngasih self-reward, itu penting banget untuk menjaga supaya kita tetap termotivasi melakukan rutinitas kita dan supaya kita semangat untuk bekerja keras. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung, pengeluaran di akhir pekan bisa lebih besar dari pengeluaran harian selama weekdays. Misalnya, ada pasangan muda di Jakarta yang setiap akhir pekan selalu keluar makan di restoran fancy dan sering staycation. Dalam sebulan, mereka bisa menghabiskan 4-5 juta rupiah hanya untuk aktivitas akhir pekan ini. Kalau digabung dengan pengeluaran bulanan lainnya, gaji mereka yang totalnya 15 juta rupiah berdua seringkali nggak cukup. Bahkan mereka harus pakai kartu kredit atau pinjaman untuk menutupin sisa pengeluaran. Nah, menurut data dari BPS, pengeluaran untuk rekreasi dan makan di luar rumah adalah salah satu pos pengeluaran terbesar setelah kebutuhan pokok.
Dan penelitian dari Nielsen juga menemukan bahwa sekitar 50% milenial di Indonesia menghabiskan lebih dari 1/3 penghasilan mereka hanya untuk hiburan dan nongkrong. Lanjut, kebiasaan buruk ke-10, suka impulsif beli barang. Impulsif belanja adalah kebiasaan di mana kita langsung check out barang yang kita lihat di media sosial atau marketplace tanpa berpikir panjang. Godaan diskon, fear of missing out atau FOMO, atau sekedar pengen update gaya seringkali jadi alasan kita untuk belanja impulsif. Akhirnya apa? Banyak barang menumpuk di rumah yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan dan duit kita habis tanpa sisa. Contoh misalnya, kalau kalian nih anak-anak muda yang masih kuliah, masih mahasiswa, kalian rajin scrolling e-commerce dan sering tergiur barang-barang yang lucu atau trending. Setiap kali kalian melihat barang yang viral, langsung deh kalian beli karena takut ketinggalan tren. Dalam sebulan, kalian bisa belanja impulsif sampai 2 juta rupiah, padahal uang saku kalian hanya 3 juta rupiah. Akibatnya, kalian sering ngutang ke teman atau harus minta tambahan uang ke orang tua. Survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa 33% responden mengakui bahwa mereka sering membeli barang karena impulsif, terutama di saat ada promo atau iklan yang menarik di media sosial. Selain itu, laporan dari iPrice juga menyebutkan bahwa transaksi belanja online di Indonesia meningkat pesat saat ada promo. Bahkan banyak yang membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Next, kebiasaan buruk yang ke-11 adalah mengandalkan sumber penghasilan tunggal. Mengandalkan cuma satu sumber penghasilan, misalnya dari gaji bulanan aja, itu sebenarnya bikin kondisi keuangan kita jadi rentan. Apalagi di situasi ekonomi yang nggak pasti kayak sekarang, banyak dari kita yang akhirnya harus rela dipotong gaji, dirumahkan, atau bahkan kehilangan pekerjaan kita. Kalau kita nggak punya sumber penghasilan lain, pastinya bakal kelabakan dong buat nutupin kebutuhan harian. Misalnya, kalian pekerja kantoran yang udah bekerja selama 10 tahun di suatu perusahaan besar dengan gaji yang cukup bagus, katakanlah sekitar 15 juta rupiah per bulan. Kalian merasa aman bekerja di perusahaan yang besar, jadi nggak kepikiran lah untuk nyari side job atau investasi. Tapi pas pandemi datang, perusahaan kalian kena imbas dan kalian harus dirumahkan dengan pesangon yang seadanya. Selama 3 bulan nganggur, kalian terpaksa ngutang sana-sini karena nggak punya sumber pendapatan lain, dan tabungan pun habis buat bayar cicilan rumah dan biaya hidup. Kalau menurut data dari BPS, di masa pandemi, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tuh meningkat menjadi 7,07% pada tahun 2020. Salah satu yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menunjukkan betapa rentannya kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan tanpa backup lain. Lanjut, kebiasaan buruk ke-12. Nggak ngecek pengeluaran kecil. Pengeluaran kecil-kecil yang sering kita anggap remeh, seperti beli kopi di kafe, beli cemilan, atau biaya parkir, ternyata kalau dikumpulin bisa jadi besar banget loh. Tapi masalahnya, pengeluaran kecil ini jarang tercatat atau kita pantau. Jadi tiba-tiba aja saldo kita berkurang tanpa kita sadari kemana uang itu pergi. Contohnya, kalian setiap hari beli kopi kekinian harganya Rp30.000, yang mana kalau dihitung dalam sebulan kalian bisa ngabisin sekitar Rp900.000 hanya untuk kopi. Yang mana jumlah itu bisa buat belanja mingguan atau bayar tagihan lain. Terus ditambah lagi, kalian sering beli cemilan kecil setiap mampir ke minimarket yang kelihatannya nggak seberapa, tapi lama-lama menguras kantong juga. Studi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pengeluaran kecil seperti snack, kopi, atau jajan bisa menghabiskan 10-15% dari penghasilan bulanan kita tanpa disadari. Bahkan Financial Planning Standards Board Indonesia menemukan bahwa 70% orang sering mengabaikan pengeluaran kecil karena dianggap nggak signifikan. Padahal justru ini loh yang sering bikin kita boros. Next, kebiasaan buruk yang ke-13, nggak punya asuransi. Banyak banget dari kita yang ngerasa asuransi itu nggak penting atau berpikir itu cuma beban biaya tambahan.
Padahal asuransi itu kayak tameng buat melindungi keuangan kita dari hal-hal yang gak terduga seperti sakit atau kecelakaan. Tanpa asuransi, biaya medis yang mendadak bisa menguras tabungan atau bahkan memaksa kita untuk berutang. Contoh misalnya, kalian seorang freelancer yang lagi ngerjain proyek besar. Tapi tiba-tiba kalian jatuh sakit dan harus opname di rumah sakit selama seminggu. Karena kalian nggak punya asuransi kesehatan, kalian harus bayar biaya rumah sakit sendiri sebesar 15 juta rupiah. Akibatnya, seluruh tabungan yang kalian kumpulin selama 3 bulan terakhir langsung habis. Dan kalian harus pinjam uang untuk nutup sisa tagihan. Kalau menurut data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia itu masih rendah banget, hanya sekitar 6-7% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari kita yang belum sadar akan pentingnya proteksi finansial melalui asuransi yang sebenarnya bisa meringankan beban biaya di masa sulit. Lanjut, kebiasaan buruk ke-14, sering ngasih pinjaman ke teman atau keluarga tanpa kepastian balik. Kita semua pasti pernah menghadapi situasi di mana teman atau keluarga kita datang minta bantuan finansial. Memang ini kondisi yang dilematis ya. Bantuin orang terdekat itu memang baik, tapi kalau nggak ada kesepakatan yang jelas soal kapan dan bagaimana uang itu bakal balik, itu bisa jadi masalah untuk keuangan pribadi kita. Seringkali niat baik kita jadi bumerang karena duit kita nggak balik tepat waktu atau bahkan nggak balik sama sekali. Misalnya kalian seorang pekerja kantoran yang punya gaji 7 juta rupiah per bulan dan punya tabungan yang lumayan. Pada suatu hari, teman kalian datang pinjam uang 3 juta rupiah untuk keperluan mendesak dan kalian langsung kasih tanpa pikir panjang atau minta janji kapan bakal dibalikin. Nah, beberapa bulan kemudian, teman kalian belum balikin uang itu. Dan ketika kalian butuh dana mendadak untuk keperluan kesehatan kalian, akhirnya kalian harus pinjam uang lagi karena tabungan kalian tadi udah terpakai. Menurut survei dari Indonesia Family Life Survey atau IFLS, 45% orang Indonesia pernah meminjamkan uang kepada teman atau keluarganya dalam setahun terakhir. Dan sekitar 20% dari mereka melaporkan bahwa uang tersebut tidak kembali tepat waktu atau sama sekali nggak kembali. Ini menunjukkan bahwa meminjamkan uang tanpa kepastian bisa jadi risiko yang cukup besar untuk keuangan pribadi. Next, kebiasaan buruk ke-15, menganggap uang di rekening sebagai duit jajan. Kebiasaan ini muncul ketika kita melihat saldo rekening, kita langsung merasa semua itu adalah uang yang bebas untuk kita belanjain. Padahal, harusnya ada bagian yang dialokasikan untuk tabungan, ada yang untuk investasi, atau untuk kebutuhan masa depan. Tanpa ada pembagian yang jelas, kita seringkali habis-habisan setiap bulan tanpa sisa yang berarti. Contoh, misalnya kalian fresh graduate yang baru kerja dengan gaji 5 juta rupiah sebulan. Setiap melihat saldo di rekening setelah gajian, kalian ngerasa punya banyak duit buat jalan-jalan, buat shopping, dan buat makan di luar. Imbasnya, setiap akhir bulan, saldo rekening kalian tinggal sisa buat bertahan hidup beberapa hari sebelum gajian lagi. Kalian nggak pernah nyisihin buat tabungan atau dana darurat, karena ngerasa semua duit yang ada di rekening itu bisa dipakai buat belanja. Nah, menurut survei dari Bank Indonesia, hanya 40% generasi milenial di Indonesia yang secara rutin menyisihkan uang untuk tabungan. Sisanya cenderung menggunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan konsumtif, karena melihat uang di rekening sebagai uang jajan itu tadi. Dan survei dari Deloitte pada tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya sekitar 49% Gen Z yang secara rutin menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk ditabung atau investasi. Tapi jumlah yang mereka tabung itu cenderung lebih kecil dibandingkan generasi-generasi sebelumnya karena biaya hidup yang tinggi dan preferensi untuk pengeluaran konsumtif. Ini mengindikasikan rendahnya kesadaran kita untuk membedakan mana uang yang bisa digunakan dan mana yang harusnya disimpan. Oke, itu dia 15 kebiasaan yang boleh jadi ikut berperan dalam semakin terpuruknya kondisi finansial orang-orang kelas menengah di Indonesia.
Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.